Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Teacher Planter. Hari ini saya mau cerita tentang sebuah awal mulanya kenapa saya tertarik dengan bahasa Inggris dan juga bagaimana perkembangannya dalam kehidupan saya sampai saat ini. Nah, pertama sekali saya tertarik bahasa Inggris itu waktu saya masih kecil SD di Kampung Balige sana. Waktu itu ada satu keluarga di sana yang agak lumayan berada. Terus mereka itu anak-anaknya punya apa namanya tape radio dan alat-alat yang membuka musik setiap hari. Terus anaknya ini ada satu yang sering bawa-bawa tape kemana-mana, terus dia nyanyi-nyanyi. Lagunya itu didengar di telinga saya itu seperti ini. Apuse, nanane, nane, nane. Terus saya ikuti-ikuti aja lagunya itu. Saya kok tertarik dengan lagu bahasa Inggris ini. Terus akhirnya saya kepengen sekali bahasa Inggris. Lalu saya ikuti-ikuti lagu-lagu yang lain. Tapi tahu nggak kawan, setelah besar, setelah saya tahu lagu itu, ternyata lagu itu bukan begitu bunyinya. Bunyinya itu House for Sale. House for sale, you can read it on the sign. House for sale. Ternyata begitu nada lagunya, begitu lirik lagunya. Waktu kecil kan kita cuma dengarnya aja, salah-salan aja. Nah, sejak saat itulah waktu SMP, SMA, saya suka sekali beli-beli kaset. Bukan beli sih, dikasih orang atau bagaimana, kaset-kaset yang kumpulan lagu-lagu top hits gitu. Nah, itulah awalnya saya suka. Terus waktu lulus SMA saya memutuskan saya harus masuk jurusan bahasa Inggris. Nah, waktu itu kesampaianlah cita-cita saya sekolah atau kuliah di sebuah universitas dengan jurusan bahasa Inggris linguistik. Nah, sejak saat itu pokoknya kalau waktu SMA ya nilai-nilai saya tuh yang namanya MTK pasti jelek banget. Tapi yang namanya bahasa lumayan lah, lumayan bagus nilai-nilai bahasa, terutama bahasa Inggris. Dan saya pun masuk universitas itu dengan waktu itu ada jalur yang namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Karena nilai-nilai bahasa Inggrisnya bagus dan stabil, akhirnya masuk ke sana tanpa tes. Nah, 4,5 tahun lebih kuliah di sana, akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan asing. Waktu itu kami teman-teman ya, segrup itu kalau ditanya pengennya kalau lulus jadi apa? Semua pengen bilangnya gini, mau kerja di perusahaan asing. Pokoknya mau pakai bahasa Inggrisnya. Dan untuk kasus saya sih lumayan kesampaian setelah beberapa tahun saya pakailah terpakailah bahasa Inggris itu di tempat saya bekerja. Nah, kenapa tiba-tiba jadi guru? Waktu saya memutuskan untuk berhenti kerja di kantoran, akhirnya saya kan jaga anak di rumah nih. Terus tetangga-tetangga datang, bilang gini, ayo Magebi tolonglah bantuin PR anakku ini. Ah, boleh, boleh. Terus akhirnya dari mulai PR-PR, akhirnya kita bilang gini, kenapa nggak buka les aja ya? Akhirnya kita sediakan meja makan. Di meja makan ngajar anak sendiri sama 2-3 orang anak-anak tetangga di sini. Lama-lama akhirnya jadi banyak. Udah jadi banyak, 7 tahun jadi ngeles di rumah, bosan lagi. Akhirnya berhenti lagi. Jadi ngajar lagi di sekolah. Bosan lagi, berhenti lagi. Nah, terus ngajar lagi di rumah sampai sekarang. Nah, itulah awalnya kenapa bisa jadi guru bahasa Inggris. Nah, kemudian saya selalu bilang sama anak-anak itu, apalagi yang cewek nih, kalian jadi guru bahasa Inggris ya, jadi guru bahasa Inggris ya. Semua saya pengaruhi supaya anak-anak perempuan itu jadi guru bahasa Inggris atau paling tidak dia ngambil jurusan bahasa Inggris karena saya pikir sangat bermanfaat banget. Meskipun dia nanti jadi ibu rumah tangga, dia tetap bisa memakai ilmunya untuk menghasilkan uang dan juga menghabiskan waktu selaku ibu rumah tangga sambil menghasilkan uang dan menghabiskan waktu dan menghasilkan uang gitu maksudnya. Nah, terus di antara anak-anak itu saya pikir ya yang jadi guru bahasa Inggris itu udah cukup banyak loh. Udah lebih dari 10 orang. Yang akhirnya mereka tuh jadi guru bahasa Inggris
barangkali karena terinspirasi, barangkali aja ya, nggak tahu juga pastinya. Cuman ya waktu mereka les kan saya jadi guru ya begitu. Nah, terus waktu sekarang ini yang menjadi ya kebanggaan juga buat saya, kebanggaan ataupun kebahagiaan buat saya ketika saya bisa mengerjakan sebuah pekerjaan yang saya sukain dan menghasilkan uang. Keren kan? Nah, di situ enaknya ketika saya bilang, kalian jadi guru ya gitu. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga kita selesaikan dulu semua pekerjaan rumah tangga. Terus misalnya jam berapa tertentu, jam 1 mandi-mandi, terus turun ke bawah, buka AC, tunggu murid. Nah, kita bisa juga main sosmed, tunggu mereka. Dan begitulah keseharian jadi guru les bahasa Inggris di rumah. Nah, terus yang saya sukai dari anak-anak ini juga begini. Mereka ada juga beberapa yang awalnya tidak terlalu suka karena dipaksa mamanya dia datang untuk les. Tapi ternyata setelah les, dia jadi tertarik dan mereka tuh sih mengutamakan nilai-nilai di sekolah, nilai rapor. Meskipun itu penting, saya bilang bukan untuk nilai rapor kamu juga lesnya. Saya mau kamu bicara bahasa Inggris dengan baik, you speak English fluently, grammatical English. Jadi yang utama saya ajarkan adalah pronunciation dan grammar. Nah, saya pikir gini, kalau kamu sudah bisa how to pronounce sebuah kata atau beberapa kata, dan juga kamu tahu menempatkan grammarnya, ini kapan pakai is, kapan pakai are, do, does, dan segala macam. Nah, pasti kamu bisa bahasa Inggris dengan baik. Apakah itu bisa nanti writing, speaking, reading, listening, dan juga reading. Nah, itulah yang saya lakukan untuk membagi ilmu buat anak-anak di sekitar sini. Di sekitar ini aja sih, anak-anak tetangga, anak-anak teman. Dia tidak bersifat komersil. Hanya komersil kecil-kecilan. Oke lah, saya kawan-kawan, that's all about my English teaching. Bye-bye.